Kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian gak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Gak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami gak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama ini. Kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara. Kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda, dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah. Sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitaballah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak duriat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana Anda tidak mau tahu. Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar Anda tidak mau tahu, saudara sekalian. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Khusuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Khusuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa. Yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam, syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Baik. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan, sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah duriat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya duriat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor.
Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirukum tathira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini Syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini Syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Mendengar jawaban demikian, kenapa? Di zaman beliau saja, keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja, umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada Syarifah. Ini Syarifah, hadiah untukmu, kalau nggak ada apa-apa minta kemari, saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari majalah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Enggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami enggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras
supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shamma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat. Anda terima, ahlan wa sahlan, Anda berarti beruntung. Anda menolak, tanggung jawab Anda dengan baginda Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala. Sehingga oleh sebab itu, saya pesan kepada segenap para guru-guru, dengan segala hormat, ungkap masalah ini ke tengah-tengah umat. Karena ini sudah waktunya, saudara sekalian. Perbaiki dan islah antara hubungan umat dengan duriat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena duriat Nabi Muhammad dengan umat gak bisa dipisahkan sampai hari kiamat. Saudara, antum mau buat dosa macam bagaimana? Nabi bakal tolong, saudara. Antum pengen punya dosa sebesar apa? Nabi Muhammad siapkan syafaatul uzmah, yang lebih besar lagi syafaatnya. Tenang, jangan khawatir. Nabi Muhammad gak tinggalkan Anda. Tapi semasih Anda umat Nabi Muhammad, semasih Anda meninggal, masih bawa titel pangkat umatnya Rasulullah. Tapi tadi sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Nabi bilang apa? Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Siapa yang melukai Fatimah dan keturunannya, maka dia melukai aku. Dan siapa orang yang mencintai Fatimah dan keturunannya, maka dia mencintai aku. Sehingga Nabi bilang apa? Haula'i itrati, mereka keluargaku, mereka keturunanku. Khuliqa min tinati, mereka diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bifadlihim, celaka bagi siapapun yang mendustakan daripada kemuliaan keluarga-keluargaku. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, duriyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah, siapa yang benci kepada keluarga-keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi bilang dalam hadis yang lain, man mata bihubbi ahli Muhammad mata syahidan, siapa orang yang meninggal bawa cinta sama keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan syahid. Di mana ada keistimewaan, di situ pasti ada siksaan dan tuntutan, saudara. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan duriyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau
dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jintan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Tuh lihat, didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin. Itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, asyuhada, para syuhada. Itu bisa kasih syafaat. Tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Ini 6 orang, Laskar FPI. Ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Masya Allah. Yang ketiga, al ulama, kata Nabi Muhammad, para ulama bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dia suka, yang dia cinta. Dan khusus para ulama gak dikasih kuota sama Allah Ta'ala. Siapapun dan berapapun pengen dikasih syafaat, silahkan. Itu berkahnya para ulama, diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang.